Laura justru mengajak Piper untuk bermain hujan di belakang rumah mereka. Mengisyaratkan bahwa Laura mengingatkan kepada anaknya Katie yang suka dengan air. Sampai-sampai Piper didandani persis seperti Katie anaknya. Dan yang lebih mencengangkan apalagi guys, dia menunjukkan, guys, saya nggak bisa menunjukkan ya guys. Tahu apa? Daging. Saya nggak tahu daging apa. Dan ternyata Katie disimpan di dalam kamarnya, dimasukkan ke dalam freezer untuk selama-lamanya. Dan ini masih dijaga oleh Oli yang terus berjaga di dalam rumah ini. Apa yang sebenarnya yang terjadi guys? Mentang-mentang Piper tidak bisa melihat, dia mengarahkan tangannya Piper untuk memegang tubuh itu. Tubuh yang masih ada di dalam freezer itu guys. Oh my god, ini saya nggak bisa membayangkan apa yang ada di dalam pikiran Laura ini guys terhadap anaknya guys. Dan yang lebih anehnya guys, Oliver udah tahu dia suruh nonton video ritual itu guys. Dan di ending dari ritual itu ternyata ada sebuah orang yang sudah meninggoy lama. Ternyata itu bisa dihidupkan di dalam video itu guys. Dan cara inilah yang sedang dicoba oleh Laura dengan menumbalkan Oliver untuk menghidupkan kembali Katie anak yang semata wayangnya guys. Dengan memanfaatkan siapa ya guys ya kira-kira yang dimanfaatkan oleh dirinya. Malamnya Laura membuat sebuah skenario agar bisa memisahkan antara Piper dengan Andy. Dengan cara Laura masuk ke dalam kamarnya, Piper menyelinap dan dia diam-diam. Laura memukul mata dari Piper dan dia langsung pergi. Laura ini benar-benar skenarionya bagus guys. Dia mengobati Piper. Andy bangun dan melihat adiknya sudah lebam matanya. Laura justru mengarahkan pikiran dari Piper bahwasanya ini yang melakukan adalah kakaknya. Karena kakaknya yang tadi malam menyelinap masuk ke dalam kamar Piper dan langsung memukulnya. Apalagi Andy ini memiliki history dan ini membuat Piper justru lebih membenci kakaknya. Dan amarah itu benar-benar memuncak, membuat Andy benar-benar sangat marah kepada Laura karena sudah memancingnya sebuah skenario yang gila. Andy akhirnya pergi meninggalkan rumah itu dan pergi ke kantor kepolisian untuk bertemu dengan Wendy yang membawahi perlindungan anak. Dan dia ingin bercerita kepada Wendy terkait ingin meninggalkan rumah Laura dan membawa adiknya dari rumah tersebut. Ternyata Andy melihat brosur-brosur orang hilang di kantor kepolisian. Dan tanpa sengaja ia masih ingat dengan tulisan dari Oliver yaitu Bird. Andy mengaitkan yang ada di info orang hilang bahwasanya ada anak bernama Connor Bird telah hilang dengan usia 10 tahun. Ini besar kemungkinan Bird yang dimaksud adalah Oliver yang ada di rumah Laura. Saya tidak tahu apa yang sedang skenario yang dibangun lagi oleh Laura. Laura mengantarkan Piper ke gym untuk olahraga dan dia tinggalkan. Setelah itu dia kembali ke rumah. Laura kidnapped Tapi yang lebih anehnya lagi saat Laura pulang, oh my god, Oliver sudah tidak terkontrol guys. Apa aja dimakannya di dalam rumah itu, semuanya dihancurkan oleh Oliver guys. Apapun itu, mau bentuk makanan atau mau bentuk barang atau benda mati, semuanya dimakan oleh si Oliver guys. Oh my god, ini sangat-sangat menjijikkan guys. Mulai aneh dan mulai menyerang Laura juga. Laura juga berharap ini belum saatnya untuk berubah Oli. Apa yang sedang terjadi? Sepertinya iblis yang sudah merasuk ke dalam Oli ini sudah tidak bisa dikontrol dan ingin memakan apapun yang ada di dalam rumah itu. Meskipun itu adalah majikan atau pemilik rumah itu sendiri, Laura. Mantra-mantra yang sudah dipelajari oleh Laura berdasarkan video yang dia anut
dia akhirnya bisa menjinakkan Oliver yang sedang tidak terkontrol itu. Sementara Andy yang terus membujuk Wendy untuk terus ikut dengannya, justru Andy menelpon ke teleponnya Pfeiffer untuk mengatakan dia sedang menuju ke rumah bersama Wendy, pengawas mereka. Yang ternyata handphone itu ada di tangan Laura dan Laura mendengarkan percakapan dari Andy. Laura ini pintar guys. Dia langsung membersihkan semua rumahnya itu dan menyimpan Oliver ke dalam gubuk belakang bersama dengan freezer yang tahulah di dalamnya itu ada siapa. Dia taruh semua di dalam dan dikunci di dalamnya. Nah, setelah Wendy sampai ke rumah dan bertemu dengan Laura, semuanya itu terlihat normal guys. Semuanya fine-fine aja. Tapi Andy tidak mau berdiam terus di dalam mobil meskipun memerintahkannya untuk stay aja di dalam mobil. Keluar dari mobil dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Ia langsung menuju ke dalam gubuk tempat Oliver disimpan. Setelah Andy melihat gubuk yang digembok rapat tersebut, Andy baru melihat sebuah hal yang tidak bisa ia bayangkan. Sebuah freezer, di dalamnya ada Katie dan Oliver yang sudah penuh dengan, oh my god, saya sih tidak bisa menceritakannya guys. Nah, ini nih baru nih menjadi sebuah pertanyaan buat Wendy. Saat Wendy sudah mencek semuanya sudah aman, ternyata tanpa sengaja tangan Laura yang berdarah, tanpa sengaja darahnya kena ke dalam pipinya. Apa yang sedang disembunyikan oleh Laura di dalam rumah itu. Laura yang sudah terpojok tidak bisa berbuat apa-apa lagi dan sekaligus Andy datang untuk membantu Wendy agar pergi meninggalkan rumah itu. Laura sudah siap-siap dengan sebuah mobil. Apa yang Laura lakukan? Andy dan Wendy ingin masuk ke dalam mobil dengan mobil gede Laura. Keduanya, saya tidak bisa menjelaskan guys. Sadis nih orang, kacau. Laura menjemput Pfeiffer dan membawanya ke rumah. Awalnya Pfeiffer tidak merasakan hal-hal yang aneh di dalam rumah itu. Cuman dia merasa ada sebuah nada dering yang tidak biasa di dalam rumah itu. Dan tanpa sengaja Pfeiffer memegang kepalanya Oliver. Kepala yang sudah mulai membesar dan mulai mengerikan. Dan dia lebih menjadi aneh lagi ketika ia memegang sebuah cairan. Pfeiffer mulai merasa ada yang tidak beres dengan rumah itu. Dan dia langsung melawan kepada Laura. Dan dia mencoba masuk ke dalam kamar mandi. Dia sudah melihat abang yang selalu melindunginya. Andy sudah tergeletak. Dia sudah memastikan bahwa itu adalah Andy. Behel dari Andy dan lumuran warna merah yang kental di dalam mukanya Andy. Saat Pfeiffer yang sudah terjebak di dalam kamar mandi yang berhasil dibuka oleh Laura, barulah Laura menjelaskan semuanya kepada Pfeiffer. Apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang direncanakan oleh Laura kepada dirinya. Bahwasanya Oliver, anak yang benar-benar hilang itu adalah orang yang sudah ia masukkan iblis yang sedang bersemayam di dalam tubuh Oliver. Berdasarkan dari perintah iblis ini, Pfeiffer adalah tumbal berikutnya. Jiwanya Katie yang selama ini masih bersemayam di dalam freezer itu akan dimasukkan oleh Laura ke dalam tubuhnya Pfeiffer. Dan dengan cara inilah ia bisa menyelamatkan anaknya. Ritual ini semuanya berjalan menyeret Pfeiffer untuk sampai ke dalam kolam renang. Setelah Laura masuk ke dalam kolam renang dan membawa Pfeiffer,
Ritual itu mulai dibacakan oleh Laura. Oliver yang terus menghampiri mereka. Cuman kasihan guys ngelihat Oliver ini. Aduh, sangat menyeramkan guys. Tidak bisa membayangkan mukanya. Apa sih yang ada di kepalanya si Laura ini? Hanya sebuah ritual yang tidak jelas guys. Aduh, oh my god. Dan dia terus mencoba memasukkan sampai Pfeiffer sadar dan terus mencoba untuk melawan. Dan hingga akhirnya tersebutlah sebuah kata-kata dari mulutnya Pfeiffer. Dan Laura langsung melepaskan Pfeiffer. Bahwasanya ia merasa bahwa Katie sudah ada di dalam tubuhnya Pfeiffer dan sudah menyebutkan sebuah kata ibu. Seperti yang tadi yang saya sebutkan guys, bahwasanya di awal atau di pertengahan cerita ini bahwasanya ini sebuah harapan atau sebuah diinginkan oleh Laura untuk bisa mencapai sebuah ritual yang dia inginkan. Pfeiffer yang terus mencoba keluar dari rumah itu, tapi saya tidak tahu dengan ekspresinya si Oliver guys. Aneh dan semacam dia merasa kesal bahwasanya Pfeiffer justru tidak meninggoy, tetapi Laura membiarkannya keluar dari rumah itu dan bertemu dengan orang yang sedang lewat dari rumahnya Laura. Dan malamnya Pfeiffer dibawa ke kantor polisi dan menceritakan kepolisian langsung datang untuk menelusuri rumahnya Laura dan mendapati Oliver yang sudah setengah sadar meminta tolong kepada kepolisian. Dan sementara Laura yang membawa anaknya dari gubuk belakang dan membawanya ke tengah kolam renang, dan dia melakukan perbunbun meninggalkan seluruhnya. Kepolisian yang sudah melihat Laura yang memeluk anaknya, dan akhirnya film habis. Terima kasih sudah menikmati cerita NS TV, dan saya sarankan untuk film ini kalau nggak kuat mental jangan ditonton ya guys. Dengarkan aja cerita saya ini guys, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel dari NS TV, dan bye bye.